Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Renggani Santosa dengan NIM 2101105008 dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah aljabar. Yang pertama ada pengertian aljabar. Aljabar berasal dari bahasa Arab aljabar yang berarti pertemuan, hubungan, atau perampungan. Aljabar adalah cabang matematika yang dapat dicirikan sebagai generalisasi dan perpanjangan aritmatika. Aljabar juga merupakan nama sebuah struktur aljabar abstrak, yaitu aljabar dalam sebuah bidang. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur hubungan dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal ini dalam aljabar digunakan simbol. Nah, biasanya itu berupa huruf. Nah, untuk mempresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Contohnya, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui. Yang kedua ada asal-usul aljabar. Nah, asal mula aljabar dapat ditelusuri berasal dari Babilonia kuno yang mengembangkan sistem matematika yang cukup rumit. Dengan hal ini, mereka mampu menghitung dalam cara yang mirip dengan aljabar sekarang ini. Nah, dengan menggunakan sistem ini, mereka mampu mengaplikasikan rumus dan menghitung solusi untuk nilai yang tidak diketahui. Nah, untuk masalah yang biasanya dipecahkan itu menggunakan persamaan linier, persamaan kuadrat, dan persamaan linier tak tentu. Nah, sebaliknya, kayak bangsa Mesir, terus kebanyakan bangsa India, Yunani, serta Cina, dalam milenium pertama sebelum Masehi, biasanya masih menggunakan metode geometri untuk memecahkan persamaan seperti ini gitu kan. Misalnya seperti yang disebutkan dalam Sulba Sastras atau The Nine Chapter on the Mathematical Art. Nah, hasil bangsa Yunani dalam geometri yang tertulis dalam kitab Elemen menyediakan kerangka berpikir untuk menggeneralisasi formula matematika di luar solusi khusus dari suatu permasalahan tertentu ke dalam sistem yang lebih umum untuk menyatakan dan memecahkan persamaan, yaitu kerangka berpikir logika dedukasi. Nah, dalam kan tadi disinggung tuh di atas. Nah, istilah aljabar. Nah, istilah aljabar sendiri berasal dari kata Arab aljabar yang berasal dari kitab Al-Jabar wa Al-Muqabala yang berarti the compendious book on calculation by completed balancing yang ditulis oleh matematikawan Persia yaitu Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nah, kata aljabar sendiri itu sebenarnya berarti penggabungan. Nah, matematikawan Yunani di zaman Helenisme, Diopantus ya secara tradisional dikenal sebagai bapak aljabar. Nah, walaupun sampai sekarang masih diperdebatkan, tetapi ilmuwan yang bernama Rashid dan Angela Armstrong dalam karyanya bertajuk yang menegaskan bahwa aljabar itu karya Al-Khawarizmi. Nah, walaupun memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan karya Diopantus. Nah, yang kerap disebut-sebut itu sebagai penemu aljabar. Nah, dalam pandangan ilmuwan itu, karya Al-Khawarizmi itu jauh lebih baik dibandingkan karya Diopantus. Nah,
Al-Khawarizmi juga pertama kali memperkenalkan aljabar dalam suatu bentuk dasar yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan konsep aljabar Diopantus itu lebih cenderung menggunakan aljabar sebagai alat bantu untuk teori bilangan. Nah, para sejarawan itu banyak meyakini ya bahwa karya Al-Khawarizmi merupakan buku pertama dalam sejarah di masa istilah aljabar muncul dalam konteks disiplin ilmu. Nah, kondisi ini bahkan dipertegas dalam pembukaan, formulasi, dan kosakata secara teknis merupakan suatu kosakata baru. Nah, ilmu aljabar sendiri itu sebenarnya itu merupakan penyempurnaan terhadap pengetahuan yang telah dicapai oleh bangsa Mesir dan Babilonia. Kedua bangsa tersebut telah memiliki catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah aritmatika. Nah, aljabar dan geometri ini pada permulaan 2000 sebelum Masehi. Nah, dalam buku Arithmetic of Diopantus terdapat beberapa catatan tentang persamaan kuadrat. Nah, meskipun demikian, persamaan ada dalam berbentuk secara sistematis, tetapi terbentuk secara tidak sengaja melalui penyempurnaan kasus-kasus yang muncul. Karena itu, sebelum masa Al-Khawarizmi, aljabar belum merupakan suatu objek yang serius dan sistematis dalam dipelajari seperti itu. Nah, di sini kita lanjut. Nah, ada suku-suku pembentuk dalam aljabar. Nah, itu ada koefisien. Nah, koefisien adalah bilangan yang diikuti variabel di belakangnya pada tiap-tiap suku. Contohnya, 5x, artinya 5 adalah koefisien x. Nah, 8 kamu artinya adalah koefisien kamu. Nah, sebuah artinya adalah koefisien sebuah. Terus yang kedua ada variabel. Nah, variabel adalah lambang dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel disimbolkan dengan sebuah huruf kecil, misalnya seperti A, B, C, sampai Z. Contohnya itu 3P, artinya P adalah variabel dari 3. Udah 40 artinya Ki. 4Ki artinya Ki adalah variabel dari 4. Nah, terus ada konstanta, merupakan bilangan tetap yang tidak memiliki variabel. Contohnya yaitu konstanta dari operasi berikut nih, 5x ditambah 2x ditambah 35. Nah, konstanta dari operasi di atas adalah 35. Nah, suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, menurut variabel memuat variabel beserta koefisiennya atau hanya konstanta. Nah, belajar bentuk aljabar dengan dua suku disebut suku Dun. Nah, contohnya itu 5x dikurang Y. Nah, sebuahnya itu ditambah B. Nah, bentuk aljabar dengan lebih dari dua suku disebut suku banyak atau polinom. Nah, contohnya seperti 6x ditambah 1 dikurang 3y tambah xy kuadrat. Nah, di sini ada suku. Nah, yang pertama itu ada suku 1, bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah dan selisih. Contohnya 3x, min 2x, 4x kuadrat, 5y, dan seterusnya. Yang kedua ada suku 2. Nah, bentuk aljabar yang dihubungkan oleh suatu operasi tambah atau selisih. Contohnya x tambah 2y, x kurang 2y, a kuadrat ditambah 5, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ada suku 3, bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi tambah atau selisih. Contohnya a kuadrat ditambah 5a dikurang 6. Nah, terus di sini ada tokoh-tokoh dalam mengembangkan aljabar. Yang pertama itu ada Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Nah, ia adalah orang yang pertama kali mencetus aljabar dalam bukunya yang berjudul Alkitab Aljabar wa Al-Muqabalah. Nah, kitab ini merupakan karya yang sangat monumental pada abad ke-9 Masehi.
Ia merupakan seorang ahli matematika dari Persia yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi, tepatnya di Khawarizmin, Uzbekistan. Selanjutnya ada Abu Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qurash Al-Qalasad. Nah, biasanya kita sebut dengan Al-Qalasadi. Nah, sejarah mencatat Al-Qalasadi merupakan salah seorang matematikus muslim yang berjasa memperkenalkan simbol-simbol aljabar, memperkenalkan simbol-simbol matematika dengan menggunakan karakter dari alfabet Arab. Nah, ia menggunakan wa yang berarti dan untuk pertambahan. Terus dia juga untuk pengurangan ya, Al-Qalasadi menggunakan ila. Nah, ila itu yang berarti yang berarti kurang. Nah, terus dia juga untuk perkalian. Nah, ia menggunakan huruf fi Arab yang berarti kali. Nah, terus juga dia menggunakan simbol ala yang berarti bagi. Nah, yang digunakan untuk pembagian. Selanjutnya ada Kolai Ivanovich Lobachevsky. Nah, dia lahir 1 Desember tahun 1792 Masehi dan wafat pada tanggal 24 Februari 1856. Nah, dia adalah matematikawan Rusia. Nah, dia terutama dikenal oleh banyak orang itu mengembangkan geometri non-Euclidean, atau independen dari hasil karya Johannes Bolyai. Nah, yang diumumkan pada tahun 1826 pada tanggal 23 Februari. Nah, serta metode hampiran akar persamaan aljabar yang dikenal dengan nama metode Dandelin-Graphite. Selanjutnya ada Saraf al-Din al-Muzaffar bin Muhammad bin al-Muzaffar al-Tusi. Nah, kita biasanya itu disebut dengan al-Tusi. Nah, adalah matematikawan dan astronom Islam dari Persia. Nah, al-Tusi mengerjakan berbagai topik matematika astronom dan yang terkait seperti bilangan, tabel astronomi, dan astrologi. Nah, al-Tusi menulis beberapa makalah tentang aljabar. Dia memberikan metode yang kemudian dinamakan sebagai metode Ruffini-Horner. Nah, untuk menghampiri akar persamaan kubik. Meskipun sebelumnya metode ini telah digunakan oleh para matematikawan Arab untuk menemukan hampiran akar N dari sebuah bilangan bulat, al-Tusi adalah yang pertama kali menerapkan metode ini untuk memecahkan persamaan umum jenis ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.